Kenal Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah? Oh, tahu ya. Kelihatan kalau santri aliyah tidak kena jebakan Batman. Pinter. Biasanya saya bilang kenal. Saya bilang kenalan di mana gitu ya. Ternyata cuma tahu. Berarti baca kitab, paham. Suatu ketika Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah duduk dengan seorang sufi. Nanti cek di kitab. Saya takut nyebut nama karena saya nggak betul-betul ingat. Ketemu dengan seorang sufi. Setiap kali ketemu sufi tersebut, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah buka cadar. Rabi'ah Al-Adawiyah yang hidupnya itu nangis istighfar. Thariqahnya Rabi'ah Al-Adawiyah itu nangis. Thariqah nangis. Kalau Habib Novel thariqahnya thariqah senyum. Asyikiyah gitu ya. Yang asyik-asyik. Kalau Sayyidah Rabi'ah thariqahnya nangis. Memang apa ya, model hidup kan beda-beda gitu. Ada orang itu kalau sambil nangis enak, ada orang sambil senyum enak. Itu hal hati masing-masing. Contohnya begini loh, ada orang suka lagu dangdut, ada orang suka lagu keroncong, ada orang suka lagu jazz, ada orang suka lagu rock and roll gitu ya. Nah, yang suka lagunya keras-keras dengar keroncong bingung, enaknya apa itu? Musik kok buat tidur ya. Yang suka keroncong ngomong, itu musik apa itu? Musik kok buat melek. Yang satu mengatakan buat melek, yang satu mengatakan buat tidur. Sesuai dengan kondisi masing-masing, hatinya masing-masing. Nah, ini Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah thariqahnya thariqah istighfar, nangis. Sebelum saya bahas masalah cadar tadi, mumpung saya ingat, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat semuanya. Pertanyaannya, kenapa Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha pilih istighfar ketimbang sholawat? Ayo, kenapa? Jazakumullah khairan. Sebetulnya saya nggak pengen ngambil tisu, tapi diambilkan ya, pantas-pantasan saja. Berarti menunjukkan kalau beliau baik gitu loh ya. Masuk Habib pakai ridaknya begini kan kasar, Beb. Kalau tisu kan halus. Ya. Cuman ini kalau ada yang membeginikan lebih ajib lagi ya. Santri aliyah kita panas-panasi ini. Walaupun sudah panas itu ya. Pasuruan lagi panas ini. Kenapa kok enggak sholawat tapi istighfar? Thariqah ya. Kenapa thariqahnya istighfar bukan sholawat? Karena setiap kali Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah akan istighfar, sholawat dulu. Karena beliau radhiyallahu anha pegang wahyunya Allah Ta'ala. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Berdasarkan ayat itu, maka orang-orang yang punya mukasyafatul qulub memberikan penafsiran. Ya, ini pemirsa, Anda kalau nggak ketemu tafsirnya, memang mungkin belum ditulis di kitab-kitab itu. Dapatnya di kitab-kitabnya Habib sama Kiai ketika pengajian di pesantren. Makanya jangan berpegang sama Google, tapi ikut pengajian. Nanti dapat tambahan ilmu. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya saat mereka menzalimi diri mereka sendiri, ja'uka, mereka mau mendatangi engkau, kemudian mereka minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah, dan engkau wahai Rasul, menarik, yang pertama mendatangi kamu, tapi yang kedua seandainya Rasul. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kaf khitab kamu. Tapi berikutnya wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul. Allah enggak bilang dan kamu. Allah enggak bilang dan kamu, tapi dan siapa? Rasul. Kenapa? Karena kalau kamu itu ada waktunya. Tapi kalau ar-rasul nggak ada waktunya.
dulu, sekarang, sampai kapanpun juga tetap Rasul. Berdasarkan ayat itu, maka Ar-Rasul itu memintakan ampun ya untuk umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hayyan au ba'dal maut. Hayyan au ba'dal maut. Berdasarkan ayat itu, maka para sufi mengatakan ketika ada orang istighfar dengan cara menghadap Nabi Muhammad SAW, ja'uka, baik datang ke Madinah ataupun dengan istihdzar, menghadirkan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, fa Rasul hadir induh, maka Rasulullah hadir di situ memintakan ampun untuknya. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pakai thariqah istighfar. Kenapa? Karena setiap kali istighfar lihat Nabi Muhammad SAW. Dah, yang nggak paham nggak usah paham. Ini levelnya level sidogiri. Yang mungkin yang lain yang nonton kalau nggak paham, ya pokoknya dipahami dulu sepaham-pahamnya ya. Nanti suatu saat akan paham. Nah, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah yang seperti itu, yang mengatakan kalau memang aku ini hidup mau cari surga, dah jangan kasih surga. Kalau aku pengen jauh dari neraka, masukkan neraka. Tapi kalau cari kamu ya Allah, ya jangan masukkan neraka, ya jangan haramkan surga. Hidupnya Allah, tahu halal dan haram. Tahu halal dan haram, menghindari yang haram luar biasa. Beliau pakai cadar karena menganggap ini wajib. Tapi dalam kondisi tertentu datang seorang sufi yang biasa ngobrol sama beliau radhiyallahu anha, cadarnya dibuka. Cadarnya dibuka. Ngobrol biasa sampai suatu ketika sang sufi ngomentari, "Wahai Rabi'ah, saya lihat kok di wajahmu ada ya perubahan. Nih, kenapa nih wajahnya seperti ini?" Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah langsung pakai cadarnya lagi. Loh, kenapa cadarnya dipakai? Saya kira kamu sudah tidak melihat wajah saya, makanya cadar saya lepas. Tapi ternyata kamu masih melihat wajah saya, maka cadarnya saya pakai. Loh, sufinya laki yang nggak mau kalah. Ya, sorry, maaf. Saya nggak melihat wajah kamu, ya. Tapi saya melihat wajah kamu sama melihat tembok sama saja. Saya lagi ngomentari tembok. Kenapa kok catnya butek gitu loh ya? Oh gitu, iya, copot meneh. Nah, paham maksud saya? Ya, yang jadi masalah, pria seperti sufi itu di Indonesia masih ada enggak? Dan wanita seperti Rabi'ah Al-Adawiyah di Indonesia masih ada enggak gitu? Maka ini untuk khalayak umum nggak bisa, khalayak umum nggak bisa. Hanya saja kita nggak boleh menuduh. Kalau ada orang buka cadar, kemudian dikatakan A sampai Z. Kalau ada ulama duduk sama perempuan, perempuannya buka cadar, jangan duduk A sampai Z. Ini buat kita husnudzon kepada orang-orang soleh. Tapi untuk penerapan pribadi, tetap yang paling utama buat perempuan adalah bercadar. Yang aman buat laki-laki melihat wanita yang bercadar. Itu